Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli Munsir, peserta Latsar CPNS gelombang 5, Angkatan 40 kelompok 3. Hari ini tanggal 3 Agustus 2022 adalah hari ke-9 kami mengikuti Latsar, dan hari ini kami akan memaparkan materi berkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN, dan dikaitkan dengan video bad practice dan best practice. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yang akan dimulai oleh Saudara Rizky Hanantio. Dipersilakan. Ya, terima kasih Mas. Perkenalkan, nama saya Rizky Hanantio, jabatan Analisis Hukum Pertanahan di Satuan Kerja Kabupaten Halmahera Barat. Baik, selanjutnya untuk Saudari Yuni Trisna Amalia. Perkenalkan teman-teman, nama saya Yuni Trisna Amalia, jabatan Analis Keuangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten. Ya, selanjutnya Saudari Munarsi Sunusi, dipersilakan. Ya, perkenalkan, nama saya Munarsi Sunusi, jabatan Analis Hukum Pertanahan, penempatan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan. Ya, baik, selanjutnya dipersilakan pada Saudara Rizky Mahendra. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky M, jabatan Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toraja. Ya, baik. Selanjutnya kami akan menampilkan video yang berkaitan dengan bad practice dan best practice. Kepolisian menetapkan 30 orang tersangka dalam kasus mafia tanah, termasuk diantaranya menjerat aparatur sipil negara Badan Pertanahan Nasional. Dari 30 tersangka, 25 orang tersangka telah ditahan polisi. Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran mengatakan penyalahgunaan akun BPN RI dan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL menjadi modus baru dalam kasus mafia tanah. Polisi menyebut terdapat 12 korban dari 10 laporan sejak tahun 2020 hingga tahun 2022. Modus operandi dengan misalnya melakukan penyalahgunaan akun BPN RI pada sistem aplikasi KKP. Bahkan ada mantan pejabat BPN yang juga akunnya dipalsukan. Ini mungkin menjadi bahan ke depan agar ini tidak terjadi. Dari 30 tersangka mafia tanah yang ditetapkan, 13 orang merupakan pegawai BPN yang terdiri dari 7 ASN dan 6 pegawai tidak tetap di Kementerian ATR BPN. Dari laporan sementara, lokasi kasus yang melibatkan mafia tanah berada di sekitar Jabodetabek, seperti di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Cilincing, Jakarta Utara, dan Babelan, Bekasi. Terkait oknum ASN di Kementerian ATR BPN, Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto menegaskan akan mencopot oknum BPN yang terlibat kasus mafia tanah. Fungsi kontrol itu mutlak. Oleh sebab itu, Irjen Kementerian ATR BPN, saya perintahkan untuk terus mengawal sistem dan kinerja pegawai di lingkup ATR BPN. Saudara-saudara, apabila terjadi pelanggaran, saya tidak segan-segan untuk segera mencopot proses hukum dan pecat. Berawal dari keinginan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik sebagai institusi pemerintah yang melayani, profesional, dan terpercaya di era serba keterbukaan, memicu Kantor Pertanahan Kota Bogor mengembangkan sistem layanan cepat dan transparan. Dalam melakukan pelayanan publik yang selaras dengan kebutuhan, kami menyadari solusi teknologi berperan penting dan dapat digunakan untuk mempercepat pelayanan. Layanan pertanahan dapat diakses oleh masyarakat secara elektronik dari mana saja dan kapan saja, sehingga menjadi efektif, efisien, dan transparan.
Begitu pula standar pelayanan publik yang digunakan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan terkait layanan pertanahan. Dalam melakukan pendaftaran di loket kantor pertanahan Kota Bogor, pengguna layanan hanya membutuhkan waktu lebih kurang 15 menit atau maksimal 30 menit sampai mendapatkan SPS. Dalam penyusunan standar pelayanan publik juga melibatkan sejumlah stakeholder agar dapat memberikan masukan dan perbaikan ke depannya. Dalam memberikan layanan, kantor pertanahan Kota Bogor memiliki 68 jenis layanan yang telah menetapkan standar pelayanan meliputi A. Service Delivery. Syarat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan terkait layanan pertanahan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya atau tarif, produk pelayanan, penanganan pengaduan, saran dan masukan. B. Manufakturing, dasar hukum, sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan, evaluasi kinerja pelaksana. Pengguna layanan dapat mengakses standar pelayanan melalui tatap muka, brosur atau banner, media SMS atau WhatsApp, melalui telepon, atau media sosial. Kantor Pertanahan Kota Bogor juga telah mempublikasikan maklumat layanan di berbagai tempat. Ya baik, itulah tadi pemaparan dari video yang berkaitan dengan best practice dan best practice. Selanjutnya akan dipaparkan mengenai pendapat teman-teman yang berkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN yang dimulai dari Saudara Rizky Hanantio, dipersilakan. Terima kasih Mas Fadli. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang yang bad. Yang sungguh miris ya Mas ya. Menurut saya itu pegawai BPN menjadi pelaku mafia tanah. Yang mana seharusnya ASN sebagai pelayan masyarakat. Ini malah merugikan masyarakat. Perbuatan tersebut sangatlah bertentangan dengan fungsi, tugas, dan peran ASN itu sendiri. Dan serta mencoreng nama baik instansi, terutama instansi Kementerian ATR BPN. Dan untuk Smart ASN, para pegawai BPN yang terlibat mafia tanah tidak memanfaatkan digitalisasi untuk kepentingan umum, malah digunakan untuk merugikan masyarakat. Dan selanjutnya untuk yang best, pelayanan dan infrastruktur di kantor pertanahan Kota Bogor adalah sangat bagus. Dan SDM yang ada di kantor pertanahan Kota Bogor menurut saya sudah sangat profesional. Hal ini sudah sesuai dengan fungsi, tugas, dan peran ASN, yang mana ASN itulah sebagai pelayan publik yang tugasnya melayani dengan sangat profesional. Dan dari Smart ASN, para pegawai kantor pertanahan di Kota Bogor sudah beradaptasi terhadap transportasi digital. Demikian pendapat saya, Mas Fadli. Ya, terima kasih Saudara Rizky Hanantio. Kemudian berikutnya dipersilakan kepada Saudari Munarsi Sunusi, dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama saya akan membahas mengenai kasus mafia tanah, di mana dilakukan dengan penyalahgunaan akun BPN di KKP dan PTSL sebagai modus baru. Hal tersebut jika dikaitkan dengan manajemen ASN dan Smart ASN tidak sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran ASN yang diatur dalam pasal 10, 11, 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 dan digital safety atau keamanan digital sebagai kompetensi Smart ASN. Selanjutnya untuk batch, di mana pelayanan kantor pertanahan di Kota Bogor dalam mengutamakan pelayanan yang cepat dan transparan dengan memanfaatkan teknologi seperti pelayanan pertanahan secara online, serta perbaikan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Hal tersebut sudah sesuai dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Mungkin. Ya, terima kasih pemaparannya. Kemudian bisa dilanjutkan kepada Saudara Rizky Mahendra, dipersilakan.
Baik, terima kasih Saudara Fadli selaku moderator mengenai dua video tadi, bad practice dan best practice. Pertama, saya ingin membahas mengenai bad practice, yaitu tentang kasus mafia tanah yang mana modusnya salah satunya adalah penyalahgunaan akun BPN RI. Yang saya rasa hal ini erat kaitannya dengan smart ASN atau literasi digital. Saya kaitkan dengan 4 pilar digital, yaitu digital skill, kultur, etik, dan safety. Yang pertama, hal tersebut memang sudah berarti atau bahwa pegawai tersebut sudah memahami perkembangan digitalisasi, sudah memahami dengan baik dan mempelajari, mungkin mempunyai skill di bidang digitalisasi. Dan sangat disayangkan bahwa kemampuan tersebut disalahgunakan. Apalagi pelaku dari penyalahgunaan tersebut ialah 13 orang dari 30 atau hampir dari setengah 50% dari pelaku. Saya rasa hal-hal itu yang perlu diperhatikan sehingga perlu ditingkatkannya digital safety atau perlindungan terhadap akun-akun atau digitalisasi sehingga data-data itu tidak mudah terbobol ke depannya. Jadi hal itu yang perlu menjadi perhatian bagi saya untuk mengenai smart ASN-nya. Selanjutnya mengenai manajemen ASN-nya, saya rasa juga pengelolaan ASN yang seperti itu kita bisa melihat bahwa tidak adanya profesionalisme yang ditanamkan pada diri seorang pegawai BPN. Karena mereka bertindak bukan untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan bangsa, tapi untuk kepentingan pribadi. Sehingga itu melanggar dari manajemen ASN seperti tidak mematuhi etika profesi dan tidak bersih dari praktik KKN. Kemudian video selanjutnya yaitu mengenai best practice, yaitu seperti mungkin teman-teman yang lainnya bahwa pada video yang ditampilkan Kantah Bogor tadi bahwa pegawai di sana sudah sangat berusaha meningkatkan kualitas pelayanan seperti mengadakan seperti mengikuti transformasi digital yang ada. Seperti tadi saya lihat bahwa loket pelayanan sudah secara digital, elektronik, kemudian juga disediakannya media sosial, SMS, pelayanan melalui SMS dan sebagainya. Yang saya tekankan lagi perlu memang adanya kehati-hatian sehingga mungkin data-data ke depannya itu tetap safety, terjaga sebagaimana mestinya. Mungkin itu saja dari saya persilahkan kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Reski. Selanjutnya pada Saudari Yuni Trisna Amalia dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari Fadli Munsir. Dari video pertama yang dapat saya tangkap yaitu hubungan antara manajemen dengan video pertama. Salah satu tujuan manajemen ASN yaitu menghasilkan pegawai yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tetapi terjadinya beberapa kasus di Jakarta seperti tampilan video tadi menunjukkan perlunya manajemen ASN yang lebih baik sesuai dengan arahan Pak Menteri yang menekankan penguatan pada fungsi kontrol melalui pengawasan terhadap sistem dan kinerja. Nah, untuk video bad practice tadi sendiri juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 mengenai disiplin PNS. Kemudian untuk video kedua mengenai best practice, menurut saya sudah sesuai dengan tugas ASN dalam pasal 11 Undang-Undang ASN, yakni memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Mungkin itu saya dari saya, Pak. Ya, terima kasih teman-teman berkaitan dengan pendapat masing-masing anggota kelompok. Jadi saya menyimpulkan bahwa dari pemaparan video tadi berkaitan dengan bad practice dan best practice, seharusnya ASN menjadi contoh sesuai dengan contoh dari best practice tadi untuk melayani masyarakat dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi dan berkaitan dengan tugas-tugas keseharian harus berlandaskan aturan yang berlaku dan pengetahuan tentang manajemen ASN dan smart ASN. Demikian video kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.